Hai, jumpa lagi di Ratu Drakor Channel. Semoga kalian yang menonton video ini selalu sehat ya. Amin. Yuk, sekali ini Ratu Drakor mau review drakor terbaru Sell Your Haunted House. Yuk, kita mulai. Dimulai dengan kendaraan di jalan yang berliku di malam hari. Seorang wanita terlihat masuk ke dalam gedung seperti rumah sakit. Dan memang ini sebenarnya rumah sakit ya. Kemudian terlihat nih ada alat-alat tajam seperti pisau dan lainnya. Dan juga ada adegan seperti menaburkan garam. Kelihatannya seperti garam yang sedang ditaburkan ya guys. Dan muncullah si Hong Ji-ah yang diperankan oleh Jang Nara yang sedang menghadapi arwah tak tenang. Terjadi kejar-kejaran antara Hong Ji-ah dengan roh tersebut. Hong Ji-ah ini punya alat tembak untuk mengurung si roh penasaran ini guys. Nah, saat terkurung, Hong Sik seorang psychic, jadi psychic ini artinya seperti paranormal yang memiliki kemampuan ya. Nah, dia adalah orang yang bersiap untuk dirasuki oleh roh-roh tersebut yang kemudian dibantu oleh Hong Ji-ah agar roh tersebut bisa pergi ke alamnya. Kemudian akhirnya Hong Ji-ah menusukkan tusuk konde ini ke dalam tubuh Hong Sik agar supaya roh tersebut bisa segera pergi ke alamnya yang sebenarnya. Ini adalah wajah Hong Ji-ah yang terlihat lega dan ia kemudian membangunkan Yong Sik yang sedang pingsan. Kita kemudian beralih ke satu tempat bernama Debak Realty, agen real estate gitu ya, di mana seorang wanita yang sedang meyakinkan pelanggannya mengenai pengusiran hantu di rumah yang akan dijualnya. Tak lama Hong Ji-ah datang dan ia diperkenalkan sebagai CEO dari Debak Realty ini. Hong Ji-ah ini tiba-tiba memberi pertanyaan, "Pernahkah kau membunuh seseorang?" Si klien sempat kaget. Dan si wanita asisten ini kemudian menjelaskan bahwa itu adalah pertanyaan standar dalam proses kami. Ketika kami melakukan pengusiran roh, hal paling penting adalah untuk mengkonfirmasi identitas dari roh yang tak tenang. Hong Ji-ah pun kemudian bergegas untuk mengecek rumah dari klien tadi dan memastikan apakah benar ada roh yang tak tenang. Kemudian ia keluar dari Debak Realty ini. Kita kemudian beralih ke satu tokoh pria yang sedang membawa kamera. Ia kemudian memotret dan seorang bapak menegurnya, "Hei, kenapa kau mengambil foto rumah orang? Dan kenapa kau menyembunyikan yang kau foto?" Kemudian pria yang bernama Bum In ini memperlihatkan foto rumah bapak ini yang ternyata di foto tersebut ada hantu prianya. Ia pun mulai mengulik nih guys, apakah akhir-akhir ini ada masalah dengan listrik. Nah, kemudian bapak ini menjawab, ya baru minggu lalu lampu blackout tanpa alasan. Dan tiap malam ia mengaku mendengar seorang pria menangis. Ia sampai terlalu takut untuk tidur. Akhirnya Bum In masuk ke rumahnya dan kemudian Bum In ini memperlihatkan alat untuk pengisi roh yang tak tenang. Dan ia kemudian bilang, dengan energi sebanyak ini lebih serius dari yang kuperkirakan. Lalu dia menanyakan, apa kamu tahu roh siapa yang ada di sini? Kemudian si bapak ini cerita, jadi pemilik tanah sebelumnya bunuh diri setelah rumah ini dilelang. Jadi kamu pikir rohnya memang ada di sini? Nah, Bum ini mengaku sebenarnya dia adalah seorang peneliti dari Universitas Stanford dan ia tahu bahwa rumah bapak ini memang sedang digentayangin sama roh tak tenang ini. Dan Bum In cerita kalau dia sedang melakukan seperti penelitian gitu untuk mengumpulkan data-data. Kita kemudian balik lagi ke tempat dia guys. Dia terlihat sedang menonton TV. Dan kemudian melihat iklan sepatu boot hitam
Karena tertarik, ia akhirnya langsung menelpon untuk memesan sepatu boot. Tapi tiba-tiba lampu jadi kedap-kedip dan udara mendingin tiba-tiba. Dia pun mengendap-endap sambil mengecek apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ia melihat sepatunya kok bisa berantakan. Dan ternyata guys, itu adalah roh ibunya. Jadi ibunya ini seolah melarang supaya si Hong Jia ini tidak perlu membeli sepatu boot lagi. Toh sepatu boot hitamnya Jia ini sudah banyak. Nah, Jia pun kesel sama ibunya karena ibunya sudah mencegah dia membeli sepatu boot dan melampiaskan kekesalannya dengan main tinju. Tak lama asistennya datang dan menanyakan kenapa jam segini si Hong Jia ini masih di sini. Dan dia mengingatkan kalau mereka ada tes psychic. Asisten ini mulai interview nih. Nah, dia menjelaskan bahwa Debug Realty ini hanya menangani rumah berhantu dan mengusir hantu. Tesnya mereka adalah lewatin garam. Jika warna garam berubah, maka mereka boleh lanjut ke tes berikutnya. Dan jika warna garamnya tetap, yang lainnya boleh pulang. Dan ternyata hanya 2 orang yang berhasil. Tetapi mereka semua gagal di tes kedua saat menaiki tangga melawan energi yang ada di area tangga tersebut. Kita balik lagi ke Bumin, jadi si bapak ini pun seolah tak rela saat alat pengusir hantu dibongkar. Ia memohon supaya alat itu di tempatnya saja dan ia mau membelinya dengan harga mahal. Dan akhirnya strategi dari Bumin ini pun berhasil. Kita balik lagi ke Hong Jia dan asistennya. Nah, Hong Jia ini mulai curhat panjang. Kita tak bisa seterusnya berada di sini dan aku tak bisa meninggalkan ibuku di sini. Kemudian ia bercakap-cakap ke ibunya. Ibu, kau pasti kedinginan. Aku bisa melakukan pengusiran poltergeist di rumah orang lain, tapi aku tampaknya nggak bisa melakukan apa-apa denganmu. Kita ke adegan Bumin ya. Jadi Bumin ini sebelumnya mimpi dan ingat perkataan ayahnya agar dia jangan sampai melepaskan kalung ini, apapun yang terjadi. Dan di masa lalu ayah Bumin ini meninggal karena bunuh diri, tetapi masih misteri nih karena tak ada yang percaya kalau ayahnya bunuh diri. Kemudian Bum In dan kawannya ini melakukan target selanjutnya, yaitu seorang bapak tua dan ibu tua yang kesulitan menjual tempat mereka karena ada yang terjun bunuh diri dari gedung mereka. Si ibu tua ini meminta suaminya untuk beli alat dari Bum In saja, tapi si bapak tua ini tak percaya hal tersebut. Tanpa mereka sadari, ada penampakan hantu di tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba bapak tua ini di toilet mulai merasa ada yang mengintip. Ia pun keluar dan melihat istrinya berjalan. Ia mencoba mengikuti istrinya. Sementara Bum In dan kawannya heran, ini kok bapak tua mau kemana ya? Dan tiba-tiba alat mereka jadi seperti rusak gitu guys, jadi kayak nggak berfungsi. Kemudian si bapak ini melihat istrinya mau bunuh diri di atap gedung. Tanpa ia sadari nih, ternyata malah dirinya lah yang sedang berdiri di atap gedung tersebut. Serem. Sedangkan istrinya ternyata ada di belakang dan teriak histeris. Untungnya, istrinya ini berhasil menurunkan bapak tua ini dan mereka sepakat untuk mengusir roh tak tenang ini. Si istri kemudian menelpon Bum In untuk mau membeli alat pengusir setannya. Bum In seneng banget dong. Nah, sedangkan si bapak tua ini malah ke tempat Cia untuk minta bantuan. Dan si bapak ini juga senang karena ia bisa menjual dengan harga normal dan tidak perlu membayar proses pengusiran hantu, melainkan hanya membayar komisi jika gedungnya laku. Asisten wanita mulai riset. Jadi perusahaan konstruksinya bangkrut dan 2 korban ini bunuh diri yang bernama Yang Wo Jin dan Nam Yong Do. Jia yang penasaran langsung mau memastikan roh siapa sih sebenarnya yang tak tenang. Tapi ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada Bum In yang juga sedang menyelidiki tempat tersebut. Hong Jia berhasil berkomunikasi dengan roh penasaran ini. Dia bilang, aku tahu kamu di sini karena memiliki kebencian terhadap orang yang bertanggung jawab atas kematianmu. Kau membunuh semua orang di dunia ini dan masih tak akan ada yang berubah.
kau akan menjadi orang yang tetap menderita. Kemudian rohnya menghilang dan si bapak tua ini kemudian mencegah si istri membeli alat dari si Bum In karena mereka bisa dibantu Hong Jia dan harganya bisa normal serta mereka tidak perlu membayar pengusiran setan tersebut. Si istri pun akhirnya setuju. Nah, Bum In ini kesal karena strateginya tidak berhasil dan akhirnya dia mencari tahu siapa sih Hong Jia ini. Dia datang ke rumah Hong Jia. Tapi saat itu tiba-tiba Kim Tae datang dan minta supaya Hong Jia menjual tempatnya. Nah, Bum In ini kan takut sama si Kim Tae. Dia akhirnya bersembunyi sambil menunggu si apa yang terjadi nih. Tiba-tiba Kim Tae kehilangan kesabaran dan menyuruh anak buahnya masuk. Bum In pun telepon-teleponan nih sama kawannya. Dia minta kawannya nyalakan siren polisi. Tapi sebelum siren berbunyi, tiba-tiba Kim Tae ini seolah berada di alam lain dan dihantui ibunya si Hong Jia. Tiba-tiba set berubah jadi malam padahal mereka sedang berada di siang hari. Dan yang lainnya pun melihat ke jendela karena terlihat penampakan roh ibu Hong Jia. Semuanya pun langsung dong auto bubar. Sementara si Bum In ini berpikir karena bunyi siren lah yang dibunyikan oleh kawannya sehingga mereka bubar. Ia pun mendatangi Hong Jia dan mengatakan energi rumah Jia ini sangat kuat dan itu karena roh yang berada di rumah Jia ini sangat membenci Jia. Jia pun tahu kalau itu sebenarnya bohong sehingga dia sangat marah dan langsung memaksa Bum In mengaku kalau si Bum In ini adalah penipu. Bum In yang terdesak sama Hong Jia akhirnya mengaku iya dia benar seorang penipu. Nah, malamnya si Bum In ini masih penasaran juga nih, apa sih yang mau dilakukan si Jia ini? Ia kembali ke tempat itu dan tanpa sadar ternyata itu ada penampakan di sekitarnya. Sementara si Hong Jia dan Yong Sik ini sedang mempersiapkan alat-alat untuk menangkap roh tak tenang ini. Tak lupa, Jia menggunakan tusuk kondai saktinya. Proses pengusiran pun dimulai. Yong Sik juga mulai menaburkan garam di sekitar. Sementara si Bum In ini menunggu di luar dan tiba-tiba udara jadi sangat dingin dan ia nggak bisa menghubungi kawannya. Sementara roh jahat mulai keluar dan masuk ke dalam tubuh Yong Sik. Terjadilah perkelahian dengan si Hong Jia hingga Hong Jia ini ditarik supaya jatuh ke bawah. Nah, Jia sekuat tenaga menarik tubuh Yong Sik yang sedang dirasuki oleh arwah si Wo Jin dan Nam Yong Do ini. Tetapi kemudian ia dibantu oleh si Bum In. Akhirnya si Jia ini berhasil menusuk tusuk kondenya dan berhasil juga mengirim roh ke alamnya. Tapi kemudian Jia melihat masa lalu mereka, apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi kita flashback ya guys. Jadi di masa lalu si Wu Ajin dan Nam Yong Do ini sama-sama tertipu investasi beli rumah. Nam Yong Do ini mau membakar gedungnya lalu bunuh diri. Sementara Wu Jin ini melarangnya jangan sampai seperti itu. Mereka akhirnya itu terlibat pertengkaran. Dan Yong Do langsung memukul pakai alat tajam ke Wu Jin hingga pingsan. Wu Jin pun mau dibuang dari atap gedung, tapi ternyata si Wu Jin ini ketika dibuang ternyata ia masih sadar. Dan Yong Do pun ikut tertarik hingga keduanya jatuh ke bawah. Hong Jia merasa sedih apalagi sebelumnya Wu Jin mengatakan apa salahku. Hong Jia bilang inilah mengapa aku membenci pekerjaan ini. Kemudian ia mau melakukan penusukan kedua ke tubuh si Yong Sik yang dirasuki ini, tapi Yong Sik bilang ia sudah sadar. Si Hong Jia bingung dong dan kemana sih roh si Wu Jin ini. Nah, saat ia menoleh ke belakang, terlihat Bum In sudah terdiam dan ternyata guys dia sudah dirasuki oleh arwah si Wu Jin ini. Hong Jia pun kaget dan menanyakan, "Hei penipu, kau seorang psychic?" Kemudian bersambung guys. Yaps, itulah review dari drama Korea Sell Your Haunted House. Bagaimana menurut kalian? Episode pertama ini cukup bagus ya menurut Ratu Drakor, ditambah si Jang Nara ini sangat apik memainkan perannya. Dan juga membuat penasaran ya karena beberapa case belum terpecahkan seperti masa lalu kedua tokoh utama ini. Dan juga hal itu membuat kita yang menonton tak sabar lagi nih menanti di episode 2. Ditunggu review Sell Your Haunted House episode 2 di Ratu Drakor Channel.
Dan terima kasih jika kalian bersedia subscribe untuk mendukung channel ini.